Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar sahabat pekerja? Semakin baik untuk Indonesia lebih baik. Seperti biasa, kita selalu dengan OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Dan seperti biasa, kita selalu mengundang tokoh, narasumber, guru, mentor yang luar biasa, yang intinya itu pertama mengedukasi, memotivasi, dan menginspirasi kita. Pandemi boleh terjadi di Indonesia, tapi kita harus optimis, Indonesia harus lebih baik. Mudah-mudahan pandemi selesai, Indonesia bangkit menjadi Indonesia yang superpower 2045 menjadi kenyataan. Dan hari ini seperti biasa juga kita mengundang, ini guru saya, mentor saya, yang kalau kita ekstrak itu, beliau berguru pada ekonomi level dunia akhirat. Kalau di dunia, mungkin di Amerika, di Eropa, hanya level dunia, ini adalah ekonom level akhirat. Siapa itu? Nabi Yusuf. Di mana beliau itu walaupun sudah tiada secara fisiknya, tetapi ilmunya, wisdomnya itu masih kita bisa ekstrak, bisa kita lakukan, dan bisa kita ambil intisarinya. Dan kita ambil salah satu murid beliau yang menekuni dunia Nabi Yusuf, buat komunitas, namanya komunitas Nabi Yusuf, kita akan ulik. Kita langsung saja sapa beliau yang luar biasa, Mang Budi Hikmat. Mang Budi, apa kabar Mang? Apa kabar? Alhamdulillah. Saya sangat ini nih, terangkat banget nih, saya nggak menduga seperti itu ya. Yusuf itu nama anak saya. Oh, nama anak. Pengalaman spiritual. Jadi Abi Yusuf sebenarnya ya. Iya, jadi ada pengalaman spiritual 18 tahun yang lalu ketika saya bingung anak saya namanya siapa, ada nanti pengalaman bisa kita share. Ternyata yang hebat itu sarannya. Sarannya itu luar biasa, dan tadi cerita mengenai krisis. Karena saya di pasar modal udah lebih dari 24 tahun, saya mengalami berbagai krisis. Ternyata penyembuhannya itu lewat saran Nabi Yusuf, dan memang ada nanti potensi Indonesia krisis yang lebih gede itu adalah sekitar tahun 2030. 2030. Nanti di akhir ya kita cerita. Baik. Ini karena yang saya tahu kan kalau kita baca di koran, di majalah, seorang Budi Hikmat itu seorang ekonom, seorang filantropi juga, seorang investor juga, bukan sekedar pasar modal, juga investor real gitu kan. Dan kalau kita lihat secara tradisi itu ada tradisi Jawanya, Jawa Barat, Tasikmalaya, ada juga tradisi Palembangnya. Dan orang lebih mengenal sebagai Wong Kito Galo. Jadi betul, saya ikut ayah saya itu merantau ke Palembang. Jadi sekitar tahun 69, saya punya adik lahir di Palembang. Saya sendiri lahir di Tasikmalaya. Nomor 1 berarti? Saya nomor 2. Nomor 2 dari? Jadi dari 6 bersaudara. Yang terakhir itu wafat gitu ya. Jadi saya lebih terinternalisasi budaya Palembang. Jadi udah minum cuko, bahkan waktu kecil menariknya itu sekitar tahun 74 itu kan booming komoditi minyak. Jadi di Pertamina Pelaju itu luar biasa ya, dan di sana itu saya menikmati Palembang itu seperti surga. Mulai dari wilayah tanah banyak kebun, banyak buah, sungainya masih jernih, banyak ikan. Saya juga dulu belajar berenang, saya jualan mancing juga bisa ya, mancing ya. Kemudian juga yang lucunya dulu karena banyak sungai, biasanya kalau kita pergi ke suatu tempat supaya di sana baju kita kering, jadi kita buka baju. Angkat jadi seperti pelatun gitu kan. Nyebrang dan kita pakai. Jadi kalau naik misalnya ngambil istilahnya buah gitu, ya musuh kita tuh bukan yang punya rumah, bukan yang punya tanaman, tapi pacet. Oh, pacet, iya. Yang ngisap darah ya. Langsung. Iya. Jadi suatu kenangan yang indah. Saya TK, bahkan sempat 1 tahun 84 saya kuliah di FEU Unsri. Dan karena tertarik belajar ekonomi, dan waktu itu saya tanyakan di mana
belajar yang bagus terbaik di ekonomi. saya tes lagi 85, saya masuk, bahkan saya sempat jadi dosen. Saya tempat satu kantor dengan Ibu Sri Mulyani, Pak Faisal Basri, Pak Darmin Nasution, sempat juga Mas Iwan Jaya Aji, saya berguru lah di sana gitu. Nah, tapi setelah itu nanti kita bahas bagaimana dunia melewati berbagai krisis. Saya belajar mengapa terjadi, apa ongkosnya, kemudian juga kapan krisis bakal terjadi lagi, ya. Kemudian juga bagaimana mencegahnya. Gitu. Nah, ini yang kita ingin sharing kepada sahabat pekerja supaya bisa mempersiapkan diri, ya. Bahkan malah tadi kita bisa menjadikan tantangan ini sebagai karir yang untuk mencukupi rantangan tanpa melanggar pantangan. Mencukupi rantangan tanpa melanggar pantangan dan mengatasi tantangan tanpa melanggar pantangan, namun mencukupi rantangan. Iya. Bang, sebelum kita ke nanti kurs kuliah gitu, kalau bicara value, pastikan nggak mungkin tiba-tiba Bang Budi itu jadi sukses tanpa adanya background orang tua atau mungkin guru sekolah. Ada nggak value yang hari ini masih diingat, apa ajaran orang tua atau ajaran moral dari orang tua? Yang penting itu adalah ternyata berniaga itu luar biasa. Oh, berniaga. Berniaga itu luar biasa. Ayah saya juga seorang peniaga, ya. Kemudian dia juga melihat kesempatan marketing. Ternyata setiap orang tuh marketing. Ya. Market is people with ability and willingness to pay, misalnya. Nanti itu bisa secara analitik dijelaskan bahwa berniaga itu penting. Saya dengar kan yang hadis bahwa yang dijamin masuk surga itu hampir semuanya saudagar. 10 orang dari yang dijamin, ya. Jadi di situ, dan itu kan berarti kita service people, barang kita bagus, layanan kita bagus, dan lain-lain. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Dan itu yang harus kita kerjakan, termasuk sekarang mungkin saya dalam tempat petik jualan solusi keuangan, perencanaan pensiun, kemudian juga bagaimana mengelola aset, terbukti dengan berbagai kasus. Yang menarik juga sebetulnya bagaimana ini rekaman perjalanan hidup saya sebetulnya diabadikan dalam nama-nama anak saya. Sudah ada buku belum? Belum persisnya, tapi ini cukup banyak ketika mau masuk pensiun seperti ini saya mau mempersiapkan. Jadi saya orangnya sangat, boleh dibilang inilah maksudnya satu sistematik satu sisi, ya, tapi jangan sampai kita tuh putus. Generasi itu silih berganti untuk menunjukkan Tuhan itu Allah itu maha pengasih, yang telaten melayani kita dan lain-lain. Nama anak saya itu Muhammad Razin Khalifah misalnya. Muhammad Razin supaya Khalifah. Kita tahu contoh terbaik Nabi Muhammad, sikap hidup terbaik boleh dibilang Razin. Bersungguh-sungguh dalam kebajikan. Kemudian kita tuh ada tugas mulia, yaitu menjadi khalifah gitu. Di muka bumi, ya. Nah, anak perempuan saya Dina Zahra Fatihah, ya mungkin Dina nama saya dan istri digabung. Zahra itu lebih ke arah akhlak, bunga yang menyenangkan, gitu, ya. Fatihah itu ternyata boleh dibilang dialog paling sempurna antara manusia dengan Tuhan tuh di Fatihah, dan itu wajib dibaca ketika sholat. Nah, nanti kita akan bicara yang terakhir nih, nama anak saya yang terakhir yang melandasi komunitas saya itu Yusuf Irfan Nazir, anak ketiga. Kisah terbaik dalam Al-Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas, itu Nabi Yusuf. Orang yang terbaik itu orang yang tercerahkan, memahami irfan Arafah. Ketika kita haji di Arafah, kita merenung datang kepada Allah apa adanya, kita mendapatkan pencerahan arti hidup, kemudian bagaimana kita diampuni, hati kita merasa lebih tenang. Dan pekerjaan terbaik itu pemberi peringatan, seperti sekarang nih kita memberi peringatan. Karena pemberi peringatan ternyata di dalam Al-Quran tidak pernah diazab. Gitu. Jadi terbaik. Kira-kira nilai-nilai itu dibalikkan lagi, ditata,
diabadikan nih supaya anak-anak bisa tahu. Mereka akan mendapatkan nilai sendiri gitu. Dan semua nama anak-anak saya itu terkait sama sholat gitu. Karena kalau sholat diaudit bagus, yang lain diaudit. Kira-kira gitu. Jadi saya ini orangnya well plan ya, selalu ya merencanakan ya ke depan seperti apa gitu. Dan nanti juga kita bahas bagaimana saran Nabi Yusuf itu perencanaan yang sangat hebat gitu. Silakan ya. Di rumah saya selalu minta mereka ngaji, kaji, uji. Ngaji, kaji, uji. Jangan cuma ngaji aja itu ya, tapi harus kita dikaji dan diuji. Allah itu senang diuji. Gitu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan ya. Mari kita uji. Gitu. Dan dengan uji itu keimanan kita lebih kuat. Ya. Berarti kalau dalam Al-Qur'an 45 itu kan ada istilah itu tulisan. Apa yang tertulis? Tertulis, kalau nggak diapa-apain juga nggak diapa-apa juga. Yang kedua ada bacaan. Lalu ada kita memahami maknanya, itu dikaji untuk mana, dan faktanya itu kan sebetulnya kita uji. Faktanya bahwasanya untuk bisa memahami pada sampai sekedar ngaji, lalu kaji, lalu kita uji, kita harus tahu fakta-faktanya di lapangannya. Betul. Nah, yang saya jumpai juga di pengalaman spiritual itu adalah surat Ad-Duha. Ad-Duha itu kan gimana keadaan Nabi waktu itu lagi stres lah boleh dibilang ya, tapi Allah datang ma wadaka rabbuka wa maqala. Jadi jangan berprasangka buruk sama Allah. Kemudian pegang prinsip hidup walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini terkait juga dengan investment kita, amal kebajikan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini janji Allah juga, hati kita ridho terutama ketika kita wafat. Nah, kita itu diingatkan 3 nikmat. Saya juga diingatkan 3 nikmat. Keyatiman kita dipelihara Allah, kebingungan kita dolan fahada diberi petunjuk, kekurangan kita ailan itu kan dalam bahasa Arab itu benar-benar desperate kita pengen dipenuhi gitu ya, dicukupkan. Nah, inilah kita tampilkan. Jadi sekarang anak yatim jangan ditelantarkan. Orang bingung suila falatanhar, jangan dihardik. Nah, kita jelaskan ini kira-kira solusinya. Kalau justru Rasulullah itu memegang usap nah, usap kepala ya. Inilah yang disebut stoikanya Islam gitu. Stoikanya itu kan bagaimana olah jiwa. Di Ad-Duha itu bisa lihat see me, see you, see them gitu. See me Allah, lihat aku gitu. Aku ada di sini bersamamu ya, tidak meninggalkanmu, tidak membencimu. See you, kamu udah menerima banyak nikmat. See them, kamu harus berlaku bagaimana aku telah memberimu, kamu juga harus. Ya, jadi inilah ekspresi kesyukuran. Kita terima nikmat, harus berbagi. Kita balikin pertama lagi. Yang menurut saya sekarang bagaimana edukasi, literasi, kecakapan berinvestasi. Ya, itulah ketemu di Nabi Yusuf. Mang, berarti kalau orang tua dulu kan seorang pengusaha ya. Ibu saya guru agama. Guru agama, itu kan berarti sudah ngajarin kan bagaimana untuk membuat sebuah perencanaan gitu kan. Karena kan tanpa ada perencanaan bisa jadi yang nggak bisa survive. Nah, ilmu itu diterapkan juga buat 3 anak tadi. Iya, betul. Itu. Jadi anak-anak saya kuliahnya di luar negeri. Dilihat negara mana yang boleh bilang jadi model. Negara yang sangat produktif ya, kemudian juga mereka itu boleh dibilang infrastrukturnya juga bagus. Jerman. Dua anak kerja di, ada satu udah kerja di Jerman, ya, kemudian satu lagi masih kuliah. Nah, anak yang bungsu ini silakan memilih gitu. Ya. Kalau tadi kan ayah seorang peniaga, ibu seorang guru ngaji. Ada nggak value dari ibu yang masih ditanamkan, yang masih diingat begitu? Kalau ibu tuh lebih spiritual. Oh, spiritual. Lebih spiritual. Jadi suatu malam bagaimana saya mendengar beliau itu tahajud, kemudian berdoa kepada Allah dan sangat akrab gitu, dan mereka ibu saya berdoa yang unik untuk setiap anak. Oh, jadi satu-satu dibacain. Satu-satu dibacain. Bukan doa sapu jagat ya, bukan ya. Dan saya juga pengalaman spiritual waktu haji itu juga yang saya dengar itu karena doa ibu. Jadi nanti itu akan ada suatu doa sepasang, doa sebetulnya doa anak kepada orang tua itu di surat Al-Isra ayat 23-24 yang waqada rabbuka alla ta'budu itu ya. Kemudian doa orang tua ke anak, ke pasangan itu surah Al-Furqan 74 itu yang Rabbana
hablana min azwajina. Nah, itu ketemunya di kata Rabb, dan Rabb itu ada di Al-Fatihah itu. Itu pengalaman spiritual ya, dulu saya bandel luar biasa. Kalau boleh tahu salah satu yang didoakan buat Mang Budi atau yang kakak atau adik yang lain, yang ibu doa spesial itu masih ingat nggak, ada nggak? Ibu saya waktu itu bilang gini, ya itu yang luar biasa, waktu saya tuh pernah ngalami periode transformasi spiritual gitu. Kamu baca doa ini, emak langsung baca doa ini. Jadi saya Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, tanpa putus nafas orang tua langsung balas Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Habis itu saya tenang. Iya, seperti dan itu ternyata lukisan kasih sayang Allah dalam dunia manusia itu ada di kata Rabb. Dan Rabb itu ada di ibu. Iya. Itu selain tentunya kan turunan rahmat, selainnya rahim kan gitu. Jadi kalau Rasulullah itu kan ada innaullahumma, itu kan yang Jumat ya. Itu kan percakapan Allah sama Nabi Muhammad, ya kan? Kalau ini percakapan seorang anak dengan orang tua yang doa tadi. Iya, itu sambung menyambung, sepasang. Nah, ini yang kami bisa terapkan kalau anak-anak punya masalah besar di pekerjaannya atau di kuliahnya dan lain-lain, biasanya minta ritual. Ritual itu ya setelah kita baca Bismillah, kemudian syahadat, salawat, Al-Fatihah, anak langsung berdoa. Kami langsung jawab, kemudian anak menyampaikan permintaannya, kemudian orang tua dan lain-lain gitu. Jadi bagaimana ya sebetulnya keluarga itu adalah lembaga paling penting untuk mewariskan, menjaga nilai-nilai spiritual. Kayak Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan, Ar-Rahman itu bagaimana kita sebagai pasangan gitu saling berusaha setia. Jadi itu ya kana budu. Kemudian Ar-Rahim itu wa iya kana sta'innya. Jadi bagaimana ketergantungan di situ. Jadi kita suami istri misalnya menjaga kesetiaan, kemudian kita ke bawah ke anak-anak gitu ya. Kasih. Yang menariknya ada surat larangan di dalam Al-Quran, itu selain syirik, itu tiba-tiba wabil walidaini ihsana. Itu diduga kata beberapa ahli itu bahwa kita kalau berbuat baik pada ayah ibu apa adanya itu haram. Karena wabil walidaini ihsana itu beyond average, the best gitu. Dan itu keberkahan insyaallah. Ya. Baik. Sahabat pekerja, ini luar biasa. Ternyata ajaran ibunya beliau yang seorang guru ngaji itu diterapkan mendoakan anak-anaknya. Dan itu sebetulnya adalah keredoan seorang orang tua terhadap anak-anaknya juga. Dan tradisi itu beliau juga terapkan kepada anak-anaknya. Sehingga seperti kita berbalas pantun, bagaimana sebuah irama dalam sebuah doa yang luar biasa. Kita akan ulik terus seperti apa pengembaraan beliau nantinya sampai hijrah dari Palembang ke Jawa, tetap di OPEK, Obrolan Pekerja, bersama saya Hari Solputra setelah episode berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.